Halo semuanya, selamat datang di Inspirati. Nah, pada episode pertama kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu dari Bang Febri Ananta dari Angkatan 2009. Halo Bang Febri. Halo Seta, Oke, boleh tolong perkenalkan diri dulu Bang. Mungkin dari boleh. Sobat TI belum kenal Siap, sama siap. Abang. Mungkin selamat siang. Sekarang kondisinya lagi siang, teman-teman TI semua. Jadi perkenalkan, nama saya Febri Ananta. Teman-teman bisa panggil saya Febri. Saya dari angkatan 2009. Oke Bang Febri. Kalau boleh tahu, mungkin kita sebelum melangkah jauh ke obrolan, kita bisa ke latar belakang terlebih dahulu. Kalau boleh tahu, mungkin asalnya dari mana, SMA-nya dulu di mana, dan seperti apa? Oke, saya itu dari Tangerang kalau alamatnya. Namun bapak sama ibu saya itu kombinasi. Jadi bapak saya itu orang Jawa, Klaten. Ibu saya itu keturunan Hong Kong. Oh, Jadi kakek saya dari ibu itu orang Hong Kong dan dia ke Indonesia waktu itu sebagai chef untuk Soeharto karena Soeharto itu suka makanan Cina. Kebetulan kakek saya adalah chef waktu itu. Dari kedua orang tua saya lahirlah saya itu tiga bersaudara. Saya anak ketiga dan tiga-tiganya pria. Jadi memang tidak ada yang perempuan kecuali ibu saya. Dan saya sekolah itu semuanya itu di Tangerang. Dari SD saya di Tangerang, waktu itu SDN Negeri 1, Binong itu di Tangerang. Lalu SMP-nya itu juga masih dapat negeri, waktu itu di SMP 9. Namun SMA-nya saya ngambil swasta, SMA Pramita Tangerang. Gitu, Zeta. oke. Wah, menarik banget dari latar belakangnya aja udah bener-bener bikin kita penasaran kan. Awal mula banget nih. Nah, selanjutnya kita masuk ke kenapa Abang bisa memilih teknik industri awalnya. Motivasinya apa atau mungkin apakah ada yang mendasari dari sinkronisasi masa SMA ke masa kuliahnya? Oke, saya itu basicnya itu suka ngitung, saya suka angka. Oke. Saya paling suka itu pelajaran matematika dari kecil, dari kecil. Jadi eh, dari SD saya itu awal-awal SD itu belum dapat ranking tuh. Terus masuk SD kelas 3 saya dapat ranking 4, SD kelas 4 ranking 3, SD kelas 5 dan 6 ranking 1. SMP saya bandel. Oh, SMP saya bandel. Jadi SMP negeri, tapi saya masuk siang karena saya orang bandel waktu itu. Waktu SMP saya bandel. Lalu SMA saya masuk swasta karena biasa aja dan di SMA itu tapi saya milih IPA waktu itu. Karena tadi basicnya saya suka hitung-hitungan. Awalnya sebenarnya saya pengen masuknya adalah ekonomi, manajemen. Karena saya mikirnya ngitung terus yang dihitung uang lagi kan. Wah, pokoknya kayaknya happy banget kerjanya di AC, bank dan lain-lain. Tapi waktu itu saya curhat. Saya nanya ke guru saya nanya ke senior saya cocoknya apa nih mau kuliah? Dikasih tahu tuh sama guru sama senior saya. Kamu sukanya apa? Saya jawab, saya suka matematika. Saya suka hitung-hitungan, suka angka. Terus ditanya lagi, terus sukanya apa lagi? Saya suka otomotif. Tapi spesifik otomotifnya mobil. Nah, dari situ tercetus sama mereka. Mungkin mereka udah pengalaman ya. Kayaknya ekonomi masih masuk tapi ada hubungannya sama otomotif, teknik industri deh kata dia. Coba kamu cari tahu deh teknik industri itu apa. Itu jurusan yang ekonominya ada katanya. Terus pelajaran tekniknya otomotifnya ya masuk juga ada juga kata dia. Akhirnya saya cari tahu teknik industri lewat teman, lewat dulu Google dan lain-lain. Akhirnya saya paten, oh kayaknya cocok nih teknik industri nih buat jadi jurusan saya pada saat kuliah gitu. Jadi sebenarnya karena tadi balik lagi hobi saya adalah angka dan otomotif, akhirnya saya pilih teknik industri yang masih ada ekonominya gitu. Dan saya udah masuk teknik industri, ternyata bener ada ekonominya. Walaupun cuman tipis-tipis ya, karena teknik industri kan tipis-tipis semua. Tapi kita jadi tahu semua mata kuliah, kita tahu semua materi. Jadi itu alasannya Neta. Kenapa saya pilih teknik industri? oke. Tadi kan masih general nih teknik industri dari awal mula karena base-nya adalah SMA-nya di IPA dan Ya,
core-nya adalah matematika gitu. Kalau kalau alasan memilih TI Untirta sendiri itu kira-kira apa Bang kalau boleh tahu? Oke. eh Waktu itu sebenarnya eh saya kan masuk ini lewat jalur SMPTN kalau dulu. Mm-mm. Kalau sekarang tuh SNBP. SMBP ya. Kalau Betul. sekarang tuh SMBP. Kayaknya sama dulu. Dulu juga itu kita proses itu ada 3 pilihannya. Ada yang lewat jalur prestasi, ada yang lewat jalur normal SNPTN kalau dulu zamannya saya ya. Lalu ada lagi yang lewat jalur mandiri. Saya lewat jalur yang normal yang tengah, lewat jalur SMPTN atau SMBT tadi ya. SNBP. SNBP. Nah, dari SMPTN sebenarnya saya ada 2 pilihan. Saya masukin satu pilihan itu tetap teknik industri, tapi itu di UI Universitas Indonesia, dan yang pilihan keduanya di Untirta. Kodarullah, ya kan kita usaha, tapi kodarullah jodoh saya di Untirta. Waktu pertama kali saya masuk Untirta pun eh, kata saya kampusnya di mana nih gitu kan. Belum tahu, tapi memang saya udah tahu bahwa Untirta adalah kampus negeri. Jadi memang mimpi saya adalah saya bisa berkuliah di negeri, dan qadarullah alhamdulillah saya diterima di Untirta. Sesuai dengan yang tadi. Pilihan pertamanya tidak dapat, saya dapat pilihannya di Untirta. Oke, itu kan throwback pada masa pemilihannya, pemilihan jurusan. Kalau pas udah masuk nih Bang ke jurusan teknik industri sendiri, kira-kira awal ekspektasinya gimana dan pas udah ngejalaninnya tuh apakah sesuai atau tidak sama ekspektasi tersebut atau seperti apa? Oke, waktu itu saya cuman mikir, karena saya SMP udah bandel, SMA biasa aja. Saya pikir kuliah kalau saya harus bandel lagi dan lain-lain, udah nih, udah nggak bisa lanjut lagi nih. Sedangkan kuliah itu akan jadi lubang pertama rezeki saya. Jadi pas saya masuk, saya udah bertekad saya harus bisa lulus minimal tepat waktu. Jadi saya masuk di Untirta. Bedanya dulu zaman saya itu ospeknya memang luar biasa ya. Jadi ospeknya itu memang berkesan sama senior-senior itu di ospek, diajari kaderisasi dan lain-lain. Pertama kali saya masuk pun pasti rambut botak lah. Itu saya menikmati itu. Tapi buat saya itu adalah satu rangkaian yang ngebentuk karakter saya juga gitu. Waktu itu teman saya pun nggak banyak. Waktu angkatan 2009 tuh cuman yang satu angkatan. Dulu kita tuh namanya ada reguler dan non reguler. Reguler itu yang masuknya itu pagi. Non reguler itu dulu namanya kelas karyawan. Masuknya itu malam jam 6:30 ke atas. Jadi kalau sekarang kayaknya udah nggak ada kelas non reguler ya. Jadi semuanya udah normal. Kalau dulu tuh kita ada. Bahkan satu angkatan waktu itu kita masih di bawah 100. Satu kelasnya saya tuh dibagi cuma 2 kelas. Kelas A sama kelas B. Kelas A isi 35, kelas B 35, sisanya yang NR atau yang tadi masuk malam. Jadi hari-hari itu kita lalui ospek dulu. Pokoknya ada yang berguguran dari ospek. Yang tadinya ospek harusnya orangnya ada sekitar 90, yang gak ikut ospek jadi sekian dan lain-lain. Tapi saya ngikutin semuanya karena saya percaya apa yang udah disiapkan sama senior, yang mereka sudah pengalaman, mereka sudah tahu biasanya ospek itu tujuannya buat apa dan lain-lain. Itu pasti bermanfaat buat kita ke depannya. Jadi saya ikutin itu dulu, kaderisasi dan lain-lain. Saya ikutin itu. Setelah itu nanti mungkin akan banyak cerita yang menarik Zeta. Tapi sejauh itu pertama kali datang saya pada saat ospek pertama dibotakin, itu saya paling ingat banget. Botak saya. Gitu, Oke. gitu. Itu kan pas awal masuknya nih Bang. Tapi pada saat menjalani dunia perkuliahan, kira-kira Abang punya kesibukan apa selain menjalani dunia perkuliahan? Atau kan dari mahasiswa sendiri kan punya banyak jenisnya. Ada yang memang mereka tuh fokus ke academic person yang kuliah pulang, atau Ya. Abang tipenya yang punya kesibukan lain atau seperti apa Bang? Oke. Ini mungkin agak panjang dikit ya Zeta ya. Jadi after saya di ospek, samalah kayak mungkin teman-teman jurusan, 1 tahun itu ya udah kita bahasanya pokoknya kenyang-kenyangin dulu tuh di ospek. Tapi tetap pelajaran buat saya adalah nggak ngeduluin dua-duanya, tapi adalah balance, seimbang. Akademik harus bagus, wajib bagus.
Tapi organisasi juga kita harus berpartisipasi. Nggak bisa kalau Zeta bilang lebih penting mana, Bang. Kalau buat saya pribadi harus balance. Dua-duanya penting. Akademik itu wajib bagus, tapi organisasi juga harus jalan. Kenapa? Karena kalau kita cuma fokus ke akademik, kita akan kurang terbentuk secara mentality, secara komunikasi dan lain-lain. Tapi kebalikan, kalau misalkan kita aktif organisasi, tapi akademisnya tidak tergapai dengan baik, itu akan jadi lubang juga pada saat kita mau melamar pekerjaan. Jadi harus seimbang. Kuncinya adalah harus balance dulu. Waktu itu saya ngejalinnya itu banyak aktivitas selain saya kuliah. Ada satu hal yang kuliah saya nggak pernah lupa ya. Jadi itu dulu itu pelajaran kalkulus semester 1. Itu adalah pelajaran dengan SKS 4 yang paling gede. Kalau sekarang masih 4 gak Zeta? Masih. Masih ya, berarti sama kita. Itu SKS paling gede. Masih paling gede kan di semester 1? Betul. Atau ada yang 4 lagi? Kayaknya nggak ada. Sejauh ini itu. Iya, pasti kalkulus itu paling gede 4. Saya masih ingat dosennya dulu saya Bu Putiri. Bu Putiri. Setiap Bu Putiri menulis soal di papan tulis, Bu Putri nanya, siapa yang bisa? Saya selalu angkat tangan. Saya Bu. Selesain. Benar. Siapa lagi bisa? Saya Bu. Pada saat UTS, tiba-tiba Bu Putri suruh saya keluar. Feb, kamu keluar. Aduh, kenapa Bu? Kamu udah pasti A, jadi keluar aja. Saking setiap Bu Putri ngasih soal, saya mengajukan diri dan mengajukan untuk menjawab itu. Jadi karena tadi balik lagi, basicnya saya suka matematika, saya suka angka. Jadi kalau kalkulus buat saya itu makanan. Dan saya mau maju karena saya bilang ini saya bisa nih. Jadi saya maju. Jadi bayangin teman-teman, saya tidak ikut UTS tapi dapat A langsung. Karena itu udah jaminan, karena saking seringnya saya ngejawab semua pertanyaan Bu Putri yang ditulis soalnya, siapa yang bisa. Saya mulu yang ngejawab. Jadi akademik yang tadi penting dan saya suka matematika. Berjalan terus, selain saya fokus untuk mata kuliah, belajar dan lain-lain, saya juga ikut organisasi, himpunan. Waktu itu saya juga dipercaya untuk, kalau dulu tuh namanya karismati. Jadi itu kaderisasi mahasiswa teknik industri. Ketuanya saya waktu itu. Jadi kebetulan saya ditunjuk jadi ketuanya. Pelatihan untuk kaderisasi itu di bawah saya. Kalau dulu namanya karismati, kalau sekarang LK kali ya, istilahnya LK. Iya. Atau ada yang lain? Kalau untuk tingkat pertama kita namanya gathering. Oh, gathering. Iya. Oke. Kalau dulu namanya karismati tuh. Apa yang nyingkat itu juga saya kurang tahu. Cuman dulu namanya karismati. Cuman ya itu saya waktu itu jadi ketua karismatinya, ngebriefingin untuk semua kaderisasi. Terus selain di karismati, saya juga waktu itu sebagai ketua lab untuk OSIK. Jadi saya ketua lab itu 2 tahun di sana. Dipercaya jadi ketua lab OSIK. Sekarang masih ada ya lab OSIK ya? Masih ada Bang. Sekarang tetap jadi 4 fokus juga sama. Betul, tetap. Ada OSIK, ada LC Pro, ergonomi, RSK dan E. dan RSK sama RSK dan E itu ergonomi. ergonomi sama satu lagi SMI. SMI. Betul. Sorry saya lupa ingat ya. Tapi ada 4 sama, berarti masih sama juga waktu angkatan saya. Saya waktu itu fokusnya di OSIK, optimisasi sistem industri kualitas. Aduh kalau masih bener ya. Dan Betul. saya ditunjuk jadi ketua labnya selama 2 tahun. Selain itu di tahun terakhir kita itu waktu itu ada lomba keilmuan teknik industri yang diadakan sama UI. Dan itu adalah prosesnya disaring. Tidak yang serta-merta setiap yang daftar lolos. Jadi waktu itu kita materinya itu mengenai supply chain, saya ingat banget. Supply chain, manajemen, logistik. Tanpa disadari ternyata ini akan jadi awal karir saya, ternyata berhubungan dengan logistik juga. Jadi SCM itu kita bikin karya ilmiah mengenai SCM dan kita kirimkan itu ke UI sebagai tuan rumah pada saat penyelenggaraan keilmuan teknik industri itu. Alhamdulillah dari sekian kampus yang mengirim kita lolos 26 doang kampus yang akhirnya lolos waktu itu, termasuk Untirta.
berangkatlah kita. Waktu itu saya inget banget itu ada 4 orang perwakilannya. Ada saya, angkatan saya juga satu, Rio, sama angkatan 2010. Mohon maaf, angkatan 2010-nya saya lupa namanya. Tapi dia salah satu yang jadi perwakilan eh, kita dari Untirta ke UI. Waktu itu lombanya itu menginap. Jadi untuk dia ada 2 tahap sebelum final, nanti disaring lagi menjadi 8 besar. Menginap dari 26 itu kita ikut lomba. Jadi setiap harinya itu kita diberikan study case. Terus kita ada juga soal-soal cerdas cermat dan lain-lain. Teman honestly, Untirta hanya berada di posisi 16 dan kita tidak lanjut untuk final. Jadi waktu itu hari Jumat, Sabtunya kita gagal, akhirnya kita pulang. Harusnya kalau lolos sampai hari Minggu. Waktu itu nginep juga di UI. Makanya saya udah pernah ngerasain kasur UI. Saya gagal masuk ke UI, tapi saya sudah merasakan kasur UI dan bisnya UI. Minimal itu sudah tercapai pada saat kuliah. Tapi setelah saya selesai dari sana, peringkat 16 harusnya not bad, lumayan. Dengan semua kampus-kampus besar ada di sana juga. Waktu itu saya lupa-lupa ingat, kayaknya 3 besar itu kampus ternama yang ada di Indonesia. Tapi saya udah balik duluan, akhirnya kita pulang berempat. Alhamdulillah. Jadi itu adalah yang saya lewatin. Jadi saya menceritakan balancing tadi, ada akademisnya, namun tetap ada organisasinya. Di luar akademis dan organisasi, saya juga berkegiatan di luar. Jadi di luar itu saya punya jualan. Jadi saya dulu jualan pulsa. Satu kampus Untirta itu hafal, yang jualan pulsa pasti Febri. Karena saya adalah penjual pulsa yang bisa diutangin. Yang bisa diutangin. Teman-teman bayanginnya jangan sekarang ya. Kalau sekarang teman-teman tinggal buka mobile banking, pesan. Buka Tokopedia, pesan. Zaman dulu teman-teman harus ke counter. Nah, saya adalah counter berjalan yang mereka chat, saya kirimin pulsanya. Dulu masih begitu. Tapi saya terkenal memang di kampus satu teknik ya, bukan industri doang bahkan. Itu pasti kalau pulsa ke saya. Sampai kakak kelasnya, sampai adik kelas, itu taunya saya yang jual pulsa. Karena saya bisa ngutangin mereka bayarnya ada yang mingguan, ada yang bulanan, baru dapat bulanan. Sampai teman-teman yang pabrik itu juga beli pulsanya ke saya. Jadi saya jualan pulsa, dapat dari mana duitnya bang? Saya waktu itu alhamdulillah kuliah semester 1 dan semester 2 dapat IPK yang alhamdulillah baik. Akhirnya mengajukan beasiswa. Waktu itu saya dapat beasiswa dari BNI. Jadi dari Bank BNI saya dapat beasiswa. Teman-teman bayangin ya, yang di BNI ini saya dapat uang cash setiap 1 semester 6 juta. Zaman dulu, jangan sampai nama sekarang ya. Zaman dulu itu kalau kita bayaran 1 semester 800 ribu. Uang sisanya dikemanain? Saya puterin. Satu bayar kosan, yang kedua saya puterin di pulsa tadi. Jadi itu saya berterima kasih ke BNI juga sebenarnya. Karena BNI sudah membantu saya dalam memberikan beasiswa. Tapi waktu itu memang beasiswanya BNI itu tidak sampai akhir. Mereka itu memberikan beasiswa tadi itu kayaknya 2 atau 4 semester, saya lupa ingat. Gitu. Tapi itu udah alhamdulillah banget. Jadi saya jualan pulsa. Terus selain jualan pulsa, saya juga ngajar anak SD, SMP, SMA. Saya diberikan kesempatan waktu itu sama Bu Paula. Thank you Bu Paula. Jadi saya diberikan kesempatan ngajar satu rumah itu ada SD sama SMA. SD-nya itu kelas 5, SMA-nya itu kelas 1. Jadi saya ngajar 2 anak cowok semua di rumah. Saya lupa ini daerah depan sini nih. Depan kampus, daerah situ deket. Jadi saya setiap sore seminggu itu 3 kali saya kesana. Uangnya saya puterin juga, bisa ke pulsa atau kemana. Selain ngajar di sana, ternyata ibu kos juga punya anak. Anaknya cewek SMP. Karena dia tahu saya ngajar, ditawarin sama ibu kos, Pep mau gak ngajarin Ica namanya. Saya masih ingat namanya Ica.
SMP dia kelas 3 mau naik ke kelas 1 kan supaya bagus tuh. Boleh Bu kata saya. Jadi saya bayar kosan 350.000 di Damkar ya. Namanya masih Damkar ya depannya Masih Zeta Bang, ya. Masih ya. betul. Di Damkar itu 350.000 tapi saya dibayar. Saya bayar ngeles anaknya itu 400.000. Jadi teman-teman bayangin saya tiap bulan surplus gocap. Jadi saya yang dapat duit. Saya udah nginep bayar kosan. Saya dikasih duit 50.000 sama ibu kos. Alhamdulillah berarti masih ada surplus. Saya puterin juga di pulsa. Jadi itu pengalaman yang eh, berharga buat saya. Saya bisa punya koneksi penghasilan kuliah ada walaupun tipis-tipis. Kalau pulsa tuh dulu untung GoPay aja udah happy banget. Untung GoPay, untung 1.000 tuh udah happy banget pulsa. Itu zaman dulu. Kalau sekarang teman-teman buka mobile banking dan lain udah bisa. Kalau dulu tuh kita memang pokoknya chat saya itu paling rame aja. Karena satu angkatan fakultas teknik tuh udah tahu tuh. Wah, tinggal chat Febri tuh responnya cepat langsung dikirimin. Dia kalau chat saya tuh karena saya responnya cepet, dikirimnya cepet jadi pada seneng juga gitu. Jadi itu kurang lebih kegiatan saya di kampus dulu. Nggak mudah, tapi banyak kesannya. Capek teman-teman bayangin ngajar jalan, terus organisasi jalan, tapi kita juga harus punya akademis yang baik. Jadi memang buat saya sih sebenarnya itu adalah waktu yang nggak akan bisa diulang dan sangat berkesan. Wah, keren banget. Super insightful, mulai dari tadi akademisnya udah pasti harus bagus, kemudian di organisasi dan juga jiwa entrepreneurship-nya ya udah mulai dibentuk dari zaman kuliah. Nah, kira-kira aku mau nanya dikit, pelajaran apa yang bisa diambil dari tadi aktif di kegiatan organisasi maupun di laboratorium yang bisa membawa Abang ke titik Abang sampai saat ini gitu. Oke. Oh, buat saya sebenarnya setiap waktu itu akan punya pelajarannya sendiri. Sama seperti saya di kampus ini, di Untirta, di teknik industri, saya di lab dan di apapun, itu pasti memberikan secara tidak langsung atau tanpa disadari efek yang positif buat saya. Saya percaya setiap langkah saya, setiap saya, oke, saya mau misalkan jualan pulsa nih, itu adalah bukan sesuatu yang kebetulan. Pasti itu sudah menjadi tadi jalur hidup saya, sudah menjadi qadarullah. Yang penting kita sebagai manusia, menurut saya, kita lakukannya dengan 100%. Kita masuk misalkan ke lab nih, kita kasih 100%. 100% dalam arti ya jangan setengah-setengah. Kalau kita ngasihnya setengah-setengah, hasilnya setengah-setengah gitu. Terus juga misalkan kita tadi misalkan masuk ke kaderisasi, ya kita berikan kaderisasi yang baik juga buat adik kelas dan lain-lain gitu. Karena tadi balik lagi, kalau kita ngasih setengah-setengah pasti hasilnya setengah-setengah. Tapi kalau kita ngasihnya 100%, 150%, saya percaya akan balik ke kita juga akan sama gitu Zeta. Jadi jangan pernah setengah-setengah dalam melakukan sesuatu. Oke, keren banget. Aku tertarik tadi Bang sempat mention sampai akhirnya dari ikut kegiatan organisasi, kemudian ke lab, sampai ikut di lab itu ada turning point ikut lomba, sampai akhirnya di situ bisa menemukan kayaknya bidangnya supply chain management gitu. Nah, kira-kira dari hal tersebut apakah Abang terus menerus linear di bidang tersebut atau eksplorasi di bidang yang lain? Karena kan banyak pertanyaan terkait teknik industri, lebih baik generalis atau spesialis gitu kan ya Bang? Atau seperti apa Bang kira-kira setelah terjun di dunia pekerjaannya? Oke. Jadi pertama saya kerja itu memang di perusahaan yang Jepang, yang mereka tuh sangat disiplin dan bukan supply chain sebenarnya. Justru saya masuknya di PPIC, Oh, Production Planning Inventory Control. Dan sesuai dengan yang tadi mimpi saya ya, saya suka otomotif. Alhamdulillah qadarullah juga saya berhasil masuk di otomotif. Waktu itu pilihan saya pertama kali saya lulus kuliah sebenarnya 2 otomotifnya. Satu, nyebut merek nggak apa ya Zeta ya. nggak Satu itu apa-apa. Nissan,
satu lagi Suzuki. Nissan itu mobil waktu itu, posisinya PPIC ini, sama satu lagi adalah Suzuki, tapi dia yang motor. Dan yang motor itu posisinya procurement atau purchasing. Jadi dia pengadaan atau purchasing. Nah, mereka itu barengan. Wah, saya pokoknya tesnya barengan dan lain-lain. Yang di Suzuki bahkan HRD-nya waktu itu sudah bilang, kamu pilih mau yang procurement atau purchasing. Tapi waktu itu saya ada satu pilih lagi yang Nissan ini nih, yang PPC nih. Tapi karena saya suka mobil dan PPC saya cari tahu ternyata dia adalah production planning control, itu adalah memastikan apa yang kita sudah planningkan itu dapat diproduksi sesuai dengan yang diplanningkan tadi. Jadi kayaknya di lapangannya lebih seru nih. Akhirnya bismillah saya ambil yang di Nissan. Untuk pertama kali kerja saya itu di Nissan Motor Indonesia. Waktu itu lokasinya di Purwakarta. Mungkin kalau Zeta tahu, dulu kita ada produksi Grand Livina, kita ada Nissan March, kita ada Nissan Juke, ada Nissan X-Trail, Serena, Evalia. Itu semuanya dari pabriknya kita. Termasuk Datsun, karena mereka udah satu grup. Kalau Zeta tahu Datsun juga, itu juga dari pabrik kita dulu. Nah, dari PPC itu pertama kerja itu adalah awal pembentukan mental kalau buat saya. Jadi kalau kita pertama kali bekerja, mental tuh dibentuk. Zeta bayangin dulu pertama kali saya kerja itu dari foreman, orang-orangnya kan senior-senior ya. Orang-orangnya itu udah, wah pokoknya udah dengkot lah ya, yang udah punya kawasan istilahnya ya. Saya ngelit mereka tuh, karena kan PPC itu ngelit produksi. Jadi tim produksinya rame, foremannya kumpul, ngelit, tulis angka dan lain-lain. Saya ingat tuh, mental saya waktu itu kena di situ, di tempat di situ. Mereka bilang, waduh lu ngapain anak baru? Udah, duduk aja, pulang aja udah, tenang, nanti produksinya beres dan lain-lain. Waduh, Zeta bayangin pertama kerja digituin. Tapi dalam hati saya tetap harus kerja, ini tanggung jawab saya harus selesaikan pekerjaan saya. Digituin ya udahlah, saya anggapnya itu sebagai juru pacu saya supaya saya bisa memberikan yang lebih baik, supaya mereka tahu oh ternyata nih anak bisa nih anak ngerti dan lain-lain. Jadi itu adalah kenangan buat saya untuk perusahaan pertama saya di Nissan Motor Indonesia, gimana saya dilatih mental sama mereka. Dan itu luar biasa. Perusahaan Jepang itu punya disiplin yang baik. Saya merasakan itu, dan itu akan jadi sesuatu yang baik untuk kedepannya buat saya. Itu perusahaan pertama saya sih, Zeta. Oke. Menarik banget, interesting nih. Tapi terakhir aku pengen tahu, kira-kira tadi kan udah kasih tahu perjalanan dari awal sampai akhirnya ke dunia pekerjaan. Kira-kira hard skill dan soft skill apa yang dibutuhin, dan kira-kira ada pesan gak buat teman-teman sobat teknik industri, Bang? Oke, jadi singkat cerita sebenarnya, kalau boleh bercerita sedikit lagi dari Nissan tadi, akhirnya saya bahasanya mulai nyemplung, mulai nyebur itu ke dunia e-commerce. Jadi saya habis dari Nissan itu move ke Lazada. Zeta juga tahu mungkin Lazada. Terus dari Lazada move ke Shopee. Ini kayaknya kedepanan Zeta, Shopee. Cewek itu lebih ke Shopee. Habis dari Shopee saya pindah ke Tokopedia. Setelah itu juga TikTok. Sekarang saya di Circlo. Jadi kalau Zeta tahu, Circlo itu perusahaan yang, kalau sebelumnya saya di masing-masing platform. Sedangkan kalau Circlo itu adalah perusahaan enabler e-commerce yang ngelayanin semua platform. Jadi setelah saya satu-satu, sekarang saya udah memegang semua platform, dan di Circlo itu saya jadi sudah nyemplung untuk semua platformnya. Jadi sesuai harusnya ya. Jadi sebelumnya satu-satu, sekarang di satu perusahaan tapi jadi ke semua platform. Tambahannya e-commerce yang sebelumnya saya tidak pegang. Nah, hard skill sama soft skill, kalau buat saya kalau di dunia pekerjaan nanti yang harus dipunya itu, kalau hard skill itu mungkin dua yang besar ya. Kalau hard skill itu
minimal minimal itu ada dua yang ini paling insightful ya di dunia kerja nanti kalau teman-teman sudah lulus pengen bekerja. Jadi hard skill itu yang pertama itu adalah yang Microsoft Office. Saya urutkan dari yang paling berguna nih dari yang Microsoft Office ini. Yang paling berguna pertama itu Excel malah. Jadi kalau teman-teman, aduh, bang gua Excelnya kayaknya harus dilatih dan sekarang udah punya Google, udah punya YouTube dan lain-lain. Cek di situ, cari tahu caranya. Bukan yang Excel makro ya. Jadi Excel yang rumus-rumus dasar kayak sum if dan lain-lain itu sangat berguna dan itu sangat kepake. Urutan pertama justru Excel dulu. Karena Excel yang akan kalian sering gunakan. Yang kedua, justru urutannya adalah Microsoft Office yang PowerPoint. Kalau kalian pengen presentasi, kalian bikin laporan dan lain-lain project, itu PowerPoint itu sangat berguna. Kalau PowerPoint itu balik ke tes masing-masing ya. Itu kalian bisa cari tahu. Kayaknya kalau buat project harusnya begini backgroundnya dan lain-lain. Kalau itu kalian bisa explore. Dan yang ketiga baru Word. Jadi kebalikan. Kalau kuliah biasanya Word-nya yang banyak. Karena kalian bikin skripsi masih pakai Word, bener ya? Betul bang. Nah tapi kalau kerja tadi urutannya Excel dulu, Microsoft Office-nya, terus PowerPoint, baru Word. Bang kalau ada Visio dan lain-lain itu tambahan. Teman-teman bayangin saya bikin sekarang struktur organisasi pakai Excel. Padahal yang bagus pakai Visio, tapi pakai Excel bisa. Karena Excel tuh bisa semuanya sejujurnya ya. Makanya Excel itu tetap yang jadi poin paling utama kalau di dunia kerja tuh berguna banget. Jadi sekarang enaknya adalah teman-teman bisa belajar lewat manapun, pelajari itu. Sampai level sum if itu udah oke. Nggak harus sampai yang level-level bisa sampai makro dan lain-lain. Aduh itu terlalu bagus. Tapi kalau bisa, wah excellent berarti. Tapi dari mikronya sudah cukup. Terus hard skill yang kedua, ini juga yang sangat penting. Itu adalah bahasa asing. Kenapa bahasa asing? Sekarang teks semua, bahkan atasannya. Karena Indonesia itu perusahaannya perusahaan luar sih. Jarang perusahaan lokal. Jadi kalau kita perusahaan luar, pilihannya bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang. Kalau Zeta mungkin bahasa Korea demennya ya. Demen nonton drakor kali ini kalau Zeta. Cuman yang paling common yang harus dipunyai sama mahasiswa adalah bahasa Inggris. Kalau sekarang itu udah common. Jadi kalau nggak bisa bahasa Inggris terus nanti di kerjaan bisa terhambat. Teksnya kita tuh kadang udah bahasa Inggris. Terus email-emailan bahasa Inggris. Kadang meetingnya pakai bahasa Inggris. Itu udah common. Jadi teman-teman mahasiswa, industri dan teman-teman mahasiswa semua sempatkan waktu les bahasa Inggris ke LIA ke IF 3 bulan 6 bulan. Cemplung aja udah. Minimal kita bisa ngerti teks di bahasa Inggris itu kayak gimana dan lain-lain. Karena sekarang di dunia kerja itu sudah jadi common. Terus bahasa asing yang kedua apa sih? Bahasa yang kedua tuh Mandarin. Kenapa Mandarin bang? Mandarin itu sekarang udah jadi bahasa multinasional nomor 2. Dan balik lagi tadi, perusahaan Indonesia sudah mulai banyak dari Cina. Bedanya kalau perusahaan Cina adalah atasannya jadi orang Cina. Kalau tadi saya di Nissan, perusahaan Jepang, tapi orang Jepang bisa bahasa Inggris. Tapi kalau ini perusahaan Cina, orang Cina masalahnya nggak bisa bahasa Inggris. Bukan nggak bisa, nggak banyak yang bisa bahasa Inggris. Mereka lebih lancar bahasa Mandarin, bahasanya mereka, bahasa Chinese. Jadi kalau kalian bisa ngomong bahasa Cina juga, at least kalian bisa diajak makan tuh sama atasan. Kadang kalian bisa nyambung diajak ngobrol sama mereka. Jadi dua itu yang hard skill yang harus dipunya. Kalau yang soft skillnya, mungkin kalau saya harus pilih yang dua terbesar juga soft skill. Yang pertama itu kalau kita di dunia kerja itu adalah adaptasi. Kelihatannya ngucapinnya gampang ya, adaptasi ya. Nanti teman-teman ngerasain. Adaptasi itu adalah menjadi satu titik yang sangat krusial pada saat bekerja.
Kenapa? Karena di 3 bulan pertama itu masa probation, masa uji coba, itu yang dinilai sama perusahaan sama atasan itu bagaimana kita bisa beradaptasi. Jadi untuk yang soft skill justru itu akan berguna 70% pada saat awal-awal, pada saat kalian memasuki masa probation. Hard skill itu 30%. Jadi setelah kalian lolos probation, kalian diangkat jadi karyawan tetap, hard skillnya baru kebalikannya akan berguna. Soft skillnya itu akan mengikuti pelan-pelan. Jadi memang soft skill itu secara tidak langsung akan menentukan nanti kalian jadi karyawan tetap apa tidak. So soft skill dan hard skill, again saya selalu bilangnya balance. Kalian harus bisa dan kalian harus punya dua-duanya. Gitu Zeta. Oke, keren banget. Itu adalah salah dua ya mungkin hal yang bisa kita siapkan sebagai mahasiswa untuk bisa terjun nanti di dunia kerjanya. Nah mungkin terakhir Bang, ada nggak sih pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa khususnya dari jurusan teknik industri terkait mungkin dunia perkuliahan atau di luar konteks dunia perkuliahan juga boleh Bang? Oke. Jadi kata kuncinya sekarang yang tadi saya sampaikan adalah balance. Apapun itu harus balance. Teman-teman mahasiswa itu harus balance di akademik, tapi juga harus balance di organisasi. Jadi di dunia kerja pun nanti balance itu akan kepake. Balance itu dalam arti apa? Ketika kita sudah bekerja, kita harus bisa ngebagi tugas yang sangat banyak. Itu kita harus bisa ngebalancing dalam arti tugas ini kita harus selesaikannya kapan, kita harus tahu targetnya. Akhirnya nanti akan timbul lagi manajemen waktu dan lain-lain. Jadi balancing itu sangat penting. Teman-teman belajar dari kuliah itu adalah balancing akademik baik, nilainya cakep, organisasinya tapi harus jalan. Susah nggak juga, gampang nggak juga. Menurut saya itu adalah susah-susah gampang. Teman-teman yang punya akademik baik dan punya organisasi yang baik, itu adalah bekal yang sangat baik nanti untuk kedepannya. Kata-katanya sih gampang ya, seimbang. Tapi sebenarnya itulah sesuatu yang paling susah dilakukan. Karena menjaga keseimbangan adalah itu paling berat banget. Kalau istilahnya saya di kantor itu saya harus menyeimbangkan antara cost sama kualitas. Itu sangat susah. Teman-teman kuliah menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Itu sangat susah. Saya sudah merasakan itu susah. Dan kalau teman-teman bisa menyeimbangkan keduanya, insya Allah itu akan jadi bekal yang sangat baik. Jadi kata kunci hari ini adalah balance atau seimbang. Wah, very insightful. Kalau dari mahasiswa betul Bang, itu jadi common issue untuk kita bagaimana menyeimbangkan antara dunia perkuliahan dan juga organisasi pastinya. Pasti. Dari kami mengucapkan terima kasih banyak Bang karena ketersediaannya untuk bisa hadir di episode kali ini. Mungkin mohon maaf kalau misalnya dari kami ada salah kata ataupun perbuatan. Mungkin sekian dari Sobat TI. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang mau bertanya kepada Bang Febri, kontaknya boleh hubungi di mana Bang? Boleh, nanti hubungi di bawah. Oke Bang, siap. Terima kasih banyak Bang. Semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan manfaat untuk teman-teman semua, baik itu dari keilmuan tentang teknik industri maupun hal yang lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih.